Kita akan belajar saat ini satu hal yang paling penting dan mendasar dalam kehidupan kita, yaitu mengenal Dia sebagai Papa. Saudara, kekristenan kita itu tidak dinilai oleh Tuhan berapa aktif kita dalam seminggu. Enggak. Kekristenan kita tidak dinilai oleh Papa di surga itu berapa jam berdoa sehari. Ya, tidak. Juga tidak dihitung berapa persembahan kita, semua tidak. Apalagi kalau dihitung persembahan Tuhan mata duitan jadi. Enggak. Nah, yang dihitung apa? Mengenal. Maaf kalau saya katakan kalimat ini bukan berarti nanti saudara takut untuk bertanya, tidak. Gitu ya. Sebetulnya kalau kita sudah kenal Dia sebagai Papa, percayalah, hidup Kristen kita tidak akan ada banyak pertanyaan. Bahkan gak akan tanya apa-apa lagi. Nah, kalau sampai kita masih banyak pertanyaan dalam hidup ini, masih banyak kekhawatiran, berarti kita belum kenal Dia sebagai Papa. Nah, ayo mulai hari ini kita tuh ambil putusan yang tegas, betul-betul tegas. Mengenal Dia. Sebagai Papa. Maaf, jangan tersinggung tapi saya harus ngomong. Seberapa lama pun kita jadi Kristen, tapi kalau kita tuh masih bisa khawatir tentang apa saja, pokoknya khawatir. Maaf, kita harus berani memvonis diri kita sendiri. Aku belum Kristen. Loh, kok bisa? Karena kalau masih ada rasa khawatir dalam diri kita, berarti kita belum kenal Dia sebagai Papa. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada kita, jadilah seperti anak-anak. Kalau kamu gak jadi seperti anak-anak, kamu gak bisa mewarisi surga. Ayo renungkan. Kalau sampai kita gak mewarisi surga, berarti kita kemana? Nah, walaupun Kristen. Ngeri sekali. Tapi itu fakta. Sungguh. Saya itu, maaf kalau saya berkata tentang saya. Saya itu sampai hari itu sudah nggak pernah tahu lagi apa itu namanya khawatir, tuh nggak ada. Jadi kalau toh nggak punya uang, nggak apa-apa. Lu serius itu. Loh, maka itu kalau sampai kita itu uang masih jadi ukuran, kita ini belum Kristen, benar. Saya sering ngomong, jangan ada yang marah tapi ya. Saya ya, amin toh. Nah, bayangkan ini maaf. Anjing ini ya kalau yang punya anjing ini, anjing saja itu bisa tahu kapan kita punya uang dan kapan kita nggak punya uang. Kalau kita belum Kristen betul-betul. Ya, misal gini, kalau kita punya anjing di rumah, kita pulang ke rumah, terus anjing kan hafal. Ini suaranya tuanya atau nyonyanya, dia hafal betul. Oh, ini tuanya datang misalnya gitu. Dia ngelirik aja, dia, mungkin anjing itu lagi tidur. Dia tunggu. Buka pintunya, pintu mobil atau pintu rumah, bukanya cara apa anjing tahu. Kalau bukanya jedat. Wih, lagi nggak punya duit ini pasti. Loh, bayangkan anjing aja bisa tahu itu. Terus kalau buka, kalau buka masuk rumah manis-manis, nyanyi-nyanyi, siul-siul, anjing tenang aja di situ, lagi punya duit ini. Ngerti gak ilustrasi ini? Nah, kalau kekristenan kita itu nilai sukacita kita karena berapa uang kita, maaf, kita belum Kristen. Renungkan itu. Karena apa gunanya kita panggil Dia Tuhan? Apa artinya kita panggil Dia Papa? Kalau kita dengan Dia masih terpisah. Coba. Kalau anak-anak kita masih kecil, sebelum 10 tahun ya, di bawah itu. Suatu hari kita suami istri, papa mama ngajak ngomong anak-anak. Papa mama gak punya uang. Kita tuh gak tahu besok tuh mau makan apa. Serius kita ngomong pada mereka.
Kira-kira reaksi mereka gimana? Ya, reaksi mereka gimana? Sedih? Nangis? Iya, santai, main lagi. Nah, apakah mereka budek? Enggak, kenapa? Iya. Nah, mereka percaya. Saudara, ayo kita hukum diri kita sendiri. Percuma kita aktif. Percuma kita jungkir balik. Maaf dengan kata untuk Tuhan. Di gereja. Percuma. Kalau pengenalan kita pada papa enggak seperti anak-anak pada papanya. Tuhan sedih. Dia kan berkata, lalu selama ini kamu anggap aku ini apamu? Kalau kamu masih khawatir, kamu masih takut. Ukuran sukacitamu masih karena uang. Lalu kamu anggap aku ini apa? Betul enggak? Dia kan ngomong gitu pada kita. Jadi yang penting sekarang, bagaimana kita tuh kenal dia. Dan bisa betul-betul pasrah total kepada dia. Bukan masa bodoh, beda loh. Beda. Bisa bersandar seperti anak kecil itu. Anak kecil. Nah, kalau kita mau jujur, ternyata makin tua umur kita, makin pinter kita karena makin banyak belajar, ternyata makin bodoh kita ini. Maaf ini. Betul nggak? Makin bodoh kita jadinya. Ternyata anak-anak lebih pinter. Ayo, ya atau tidak? Coba lihat. Justru itu, karena kita merasa sok pinter. Ayo kita kembali seperti anak-anak. Maka itu ayo kita tantang iblis. Jadi kalau nggak ada uang, itu latihan bagus. Nggak ada yang amin. Oh, ya ada. Loh, tapi jujur, kita berkata uang kita masih ada, tapi kenapa sering takut? Ayo. Ya. Kan aneh, uang masih ada kok kita khawatir. Adanya cuma segitu, vakansi. Ya nggak usah vakansi. Ya di rumah saja. Ya toh. Jadi serius dah. Yang papa kita hitung bukan berapa lama kita jadi Kristen. Berapa aktif? Enggak. Mengenal dia. Coba salah seorang bacakan Yohanes 14 ayat 8. Ada bahasa Belanda boleh. Untuk perbandingan saudara itu bagus. Silakan dibaca. Salah seorang sudah menemukan. Cukup. Bahasa Belandanya bilang, Philippus said tot him, here, toen ons den vader, and het is ons genoeg. Komplit, lengkap, utuh, sempurna, satisfy. Itu semua arti kata, genoeg atau cukup. Nah, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kita kapan seseorang itu hidupnya bisa komplit, bisa cukup, kenyang, puas, penuh. Cuma satu, tunjukkan Bapa itu. Kali puas. Puas ya? Iya, itu mana Bapak? Itu bahasa Belanda? Bukan, enggak, maksudnya bahasa Indonesia, tapi Cukup. lebih cukup. Ya. Ada lagi yang baru. Apa itu? Lebih puas. Puas ya? Nah. Oh, berarti pakai itu. Kenapa tuh? Puas. Benar. Lagi sekali. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kita kapan seorang manusia itu bisa berkata cukup. Ternyata kalau Papa itu nyatakan diri. Nah, inilah kegagalan gereja. Kegagalan gereja yang paling fatal. Bukan gereja itu nggak punya gedung gereja. Bukan kan gereja itu nggak bisa membuat ibadah, kebaktian, tidak. Gereja berhasil menyatakan doktrin, maka itu perang kiri kanan. Gereja hebat soal musik, soal pujian, program hebat. Nah ternyata ini kegagalan gereja. Tidak mampu menunjukkan Papa itu. Saudara,
Ayat ini dahsyat sekali.